It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. 사람 사이 사람, 바람 사이 바람, 각자의 영원히 바래고 덧칠 돼요. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Anggi Lestari, saya dari Universitas Jember. Izin bertanya, menurut Ibu itu topik yang paling menarik atau bermanfaat bagi dalam pendidikan prenatal itu apa saja, Ibu? Untuk ibu hamil ya? Iya. Ya harusnya terkait dengan makanan yang dikonsumsi, terkait itu nanti kalau gizinya kurang kan akan menimbulkan stunting. Kemudian rajin datang ke posyandu, itu yang paling utama dan paling penting. Di trimester pertama ibu hamil itu sudah harus kita ketahui. Jadi kalau ada resiko kita sudah tahu di awal. Itu yang paling penting untuk ibu hamil. Terus bagaimana pendidikan prenatal itu dalam merencanakan kelahiran bayi? Kalau kita sudah datang ke posyandu kan kita sudah tahu, jadi hati-hati kita sudah ketahui ya. Terus nanti proses kelahirannya kapan itu sudah kita ketahui, jadi itu penting banget sehingga nanti dari bidannya ya bisa memberikan pendidikan sendiri untuk ibu hamil. Kelas ibu hamil itu ada sendiri. Kita bisa mengikuti pendidikan prenatal itu mulai kapan, Ibu? Hamil ke-6 kayaknya. Ya, itu sudah mulai ada, nanti dikumpulkan ibu hamil kita pakai satu lembar. Kalau menurut Ibu sendiri pantangan buat ibu hamil itu apa, Bu? Tantangannya itu satu, harus menjaga kesehatan, ya itu yang paling utama. Terus gizi yang kita harus benar-benar dia tahu. Jadi itu pantangan tidak boleh tidak mau makan, itu ya tidak boleh, karena selama masa kehamilan kan butuh gizi yang paling dibutuhkan untuk ibu sama janinnya. Jadi pantangan itu tidak boleh tidak mau makan. Di saat dia sakit harus dilawan, itu ya. Jadi dia makanya jalan satunya harus rajin. Ya, pokoknya harus makan. Kalau yang seperti mitos-mitos ibu tidak boleh duduk di pintu, tidak boleh membuka Saya mitos kan ya. Jadi bukan hal selama ibu hamil itu kondisinya sehat, semua itu bisa kita laksanakan dan bisa dijalankan. Dan gitu ya. Berarti tidak terlalu mempengaruhi. Enggak, tidak mempengaruhi janin. Cuman kita tetap harus berhati-hati selama masa kehamilan kan gitu ya. Ya. Yang penting sehat, mau makan. Kalau nggak mau makan, semua penyakit ada. Nanti selain ke ibunya kan juga ke janinnya. Akhirnya timbul GPR, stunting itu kan diawali dari masa kehamilan di 1000 hari kehidupan pertama, gitu ya. Biasanya semisal ada orang tua yang acuh gitu terhadap pentingnya pendidikan prenatal itu bagaimana ya Bu? Kita harus memberikan penjelasan tersendiri. Jadi di saat di posyandu orang tua tidak ikut, kita hadir ke sana. Jadi apa sih yang menyebabkan ibu hamil itu ada kendala di situ? Ternyata dari sisi keluarga tidak mendukung. Padahal selama masa kehamilan semua kan harus mendukung. Karena di KMS itu mulai dari pendukungan keluarga itu ada semua. Jadi kita memberikan dukungan pada keluarga yang ada. Tahu kan? Oh iya Bu, karena kondisi hamil dulu sampai sekarang jauh berbeda sudah. Biasanya makanan apa saja yang nggak boleh dimakan pada saat kehamilan? Kalau selama masa kehamilan saya rasa semua makanan boleh. Asalkan mengandung gizi yang cukup untuk ibu hamil, itu yang harus kita konsumsi selama masa kehamilan. Sama minum tablet itu harus diminum selama masa kehamilan. Tidak boleh enggak itu. Ya. Berarti pendidikan prenatal itu penting ya Bu? Makanya kan di trim semester pertama ibu hamil itu harus tahu, kader posyandu harus tahu, ibu hamil harus ke pos-pos pelayanan terdekat. Jadi dia tahu kan apa yang harus dia lakukan selama hamil di awal-awal kehamilan. Karena kadang mereka itu tidak mau datang karena pamali kan gitu ya. Jadi kita harus memberikan motivasi di sana. Jadi makanya kalau ada pengantin baru kita berupaya menanyakan sudah telat apa belum kan gitu ya. Jadi komunikasinya di situ. Jadi sudah Bu sana ayo periksa jadi biar tahu hamil apa enggak kan gitu. Jadi semester pertama kita sudah tahu kalau ibu itu sudah ada hamil, sasaran kita ada yang hamil.
Soalnya yang paling penting di awal-awal kehamilan. Kalau sudah lebih dari 5 bulan, 6 bulan kan kondisinya sudah aman toh. Kalau di awal-awal kan biasanya rewel, nggak mau makan gitu ya, berat badan kurang, terus nilainya juga sangat-sangat kurang, itu nggak bisa. Jadi memang salah satunya yang itu kita harus tahu di awal masa kehamilan. Jadi apa sih Bu kalau resiko-resiko yang terjadi pada saat masa kehamilan itu? Bisa ada pendarahan di awal. Pendarahan itu bisa. Jadi di awal kehamilan kalau ibu hamil itu tidak berupaya menjaga kesehatannya, ada HB-nya. HB itu kan harus normal. Makanya kan sekarang selama hamil ada cek kesehatan itu mulai cek darah, cek apa? Pokok cek darah, semua darah itu harus sekarang. Kalau dulu kan enggak, hanya sekedar saja. Kalau sekarang di awal, jadi kalau misalnya tertular penyakit HIV itu sudah kita tahu di awal. Jadi sekarang semua pemeriksaan itu harus ada di posyandu sama di rumah sakit sama di puskesmas mereka. Jadi semua puskesmas itu menyediakan fasilitas pemeriksaan awal ibu hamil karena biar resiko-resiko yang selama ini terjadi bisa kita tekan di awal. Pendarahan itu paling mudah di awal kehamilan kalau kita tidak menjaga betul-betul kondisi ibu hamilnya ya. Berarti tiap bulan itu ibu hamil wajib harus rajin ya, wajib datang ke dokter. Nanti karena ada minimal periksa ke dokter kan selama masa kehamilan 6 kali periksa. Nah, terus kemudian harus ada USG. Berarti 6 kali setiap 6 bulan. 3 bulan pertama itu harus rajin, kemudian di berikutnya itu tinggal boleh itu boleh. Gitu. Makanya kan harus rajin ke posyandu ya. Untung-untung kalau mau tiap bulan datang kan gitu. Jadi kita tahu, oh sekarang sudah kondisinya seperti ini. Jadi nek kondisi bayi pas waktunya mau lahir itu gak pas kan kita sudah tahu duluan. Makanya harus USG diusaha sekian bulan kan gitu. Jadi disiapkan semua di puskesmas itu sudah menyiapkan untuk USG ibu hamil. Jadi biar tahu ya. Kalau gizi-gizi pendukung untuk membentuk janin yang sehat itu apa aja ya? Ya itu tadi makanan yang bergizi mengandung protein, karbohidrat itu yang paling penting. Jadi gizinya yang cukup tinggi. Jadi buah, sayur itu harus dikonsumsi selama masa kehamilan. Kalau yang mengandung asam folat itu katanya kayaknya biar enggak untuk mencegah stunting. Kan minum tablet FT itu harus, makanya itu salah satu pencegah stunting itu minum tablet FT itu kan harus diminum selama masa remaja. Jadi tidak aja menunggu kehamilan. Jadi anak SMP SMA itu sudah harus minum rutin 2 minggu sekali. Kalau ibu hamil kan rutin setiap hari. Kalau anak-anak itu 2 minggu sekali. Makanya sudah dibuat seperti itu agar selama masa kehamilan mereka sudah siap kondisi reproduksinya. Nah, selama hamil ya harus minum rutin sudah selama masa kehamilan. Itu salah satu yang memang harus dikonsumsi selama masa kehamilan selain buah, sayur dan ikan. Ya, itu yang harus wajib itu, wajib. Makanya kan kadang enggak mau makan, bagaimana caranya? Kan gitu ya. Kadang mual kalau misalnya itu kan enggak mau makan, akhirnya orangnya kan kurus. Jadi kita ada penyuluhan, terus ada PMP tambahan. PMP tambahan untuk pemulihan kesehatan. Itu khusus sudah dari puskesmas ada sendiri. Seperti itu. Jadi pencegahan itu memang sedini mungkin dilakukan. Kira-kira itu mengikuti pendidikan prenatal ini apa Bu pentingnya Bu yang mendorong ibu hamil buat mengikuti pendidikan prenatal? Ya itu tadi biar tahu kan kondisi janinku sehat apa enggak kan gitu ya. Aku sehat apa enggak dan nanti di saat mau melahirkan kondisiku sudah siap apa enggak kan gitu. Nah, kalau ada pendidikan di awal dia kan tahu oh aku harus seperti ini, usia kehamilanku seperti ini, aku harus seperti ini kan gitu. Karena ada pendidikan tersendiri untuk mereka kan gitu. Sudah dapat oh aku nih hamil sekian harus seperti ini. Itu memang kadang kan sulit di masa kehamilan apabila kondisinya mereka yang tidak mampu itu angelnya banget. Padahal kita berusaha mencegah tidak ada bayi lahir BPLR dan stunting kan itu. Jadi gizi harus kita pantau selama masa kehamilan itu yang paling penting di masa kehamilan. Nek gizinya terpenuhi kan ibunya sehat toh, bayinya otomatis kan sehat juga. Makanya penting pendidikan itu di awal kehamilan.
Berarti pendidikan prenatal itu membantu ibu hamil untuk proses persalinan ya? Betul. Ya, mulai hamil sampai proses mau ke persalinan. Tapi keluarga juga menjadi pendukung utama di situ. Jadi ibu hamilnya sudah siap, tapi kalau keluarga tidak mendukung kan sama saja. Kadang ada yang tidak mau, oh karena rumah sakit itu gitu ya. Jadi keluarga kalau sudah mendapatkan pendidikan juga, kan juga lebih bagus juga. Jadi hamil harus lahirnya di rumah sakit kan gitu. Donor darahnya sudah disiapkan kalau ada resiko. Jadi semuanya sudah terpantau di awal. Makanya pendidikan itu sangat penting di selama masa kehamilan ya. Terus gimana sih pendapat ibu kalau ada ibu hamil namun usianya terlalu dini? Nah, itu yang memang sangat tidak boleh kan. Makanya selama ini kita sebagai kader posyandu, sebagai kader PPK harus memberikan sosialisasi kepada warga. Jadi usia pernikahan kan sudah ada batasan sekarang minimal 19 tahun. Terus pernikahan siri sekarang juga sudah dibatasi, tidak boleh karena kemarin ada cegah perkawinan anak. Nah itu tujuannya itu. Jadi anak-anak ini menikahnya sudah sesuai usia yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan gitu ya. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada yang hamil di bawah usia itu, karena selain ibunya tidak sehat, bayinya juga tidak sehat. Itu penambah kasus stunting di kita nanti. Ya, karena usia itu juga penyokong stunting di wilayah posyandu kan gitu. Makanya kita harus selalu memberikan motivasi pada warga bahwa anak-anak kita yang usianya harus diberi pendidikan. Pendidikan saya itu harus kita sampaikan bahwa untuk yang seperti ini tidak boleh. Soalnya saya pernah dia tidak tahu kalau hamil. Tidak, polos saking boleh. Makanya saya itu selalu memberikan motivasi pada ibu PKK untuk sampaikan kepada ya tidak terjadi ini tadi ya. Soalnya resikonya kan cukup besar, ada pendarahan pas lahir, karena kemarin ada yang pendarahan pas mau lahir usia 7 bulan hamilnya, pendarahan luar biasa, untuk masih bisa terjemahkan gitu. Jadi hal-hal itu memang tidak boleh perkawinan itu di bawah usia 19 tahun ya, resiko pendarahan, terus bayinya juga tidak sehatnya juga resiko juga mentalnya itu ya belum siap. Jadi dari sisi pendidikan juga sangat-sangat kurang, terutama nanti di ekonomi. Makanya nanti menyokong kasus perceraian di kita kan gitu. Soalnya perceraian itu kan karena pernikahan usianya yang belum cukup gitu ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa ada saran gitu buat ibu hamil yang masih ragu buat mengikuti pendidikan prenatal? Iya, sampean harus rajin-rajin ngasih itu kepada mereka ya. Jadi mereka biar tahu pentingnya pendidikan itu untuk ibu-ibu hamil. Sampean yang harus mengedukasi mereka. Saya kan sudah sebagai kader posyandu sudah berupaya semaksimal mungkin. Jadi samanya harus mendukung sebagai kader pendidikan. Samaan kan pendidik di situ, jadi memberikan motivasi pada mereka bahwa pendidikan itu sangat penting untuk ibu hamil. Gitu. Libur semua ini ya. Libur. Jadi kalau di desa saya itu Bu, banyak itu teman-teman saya, teman SD saya itu waktu sudah nikah, rata-rata teman saya SD sudah nikah semua. Iya. Oh ini nah tante Yudi di sini. Itu mbak yang penting sama mbak di desa. Nenek kota kan mungkin masih terjadi kan kemarin SMA kelas 3 dia nggak tahu. Ya Allah, kamu ngapain? Kan kayak polos. Ya akhirnya ada begitu dapat akhirnya diperbolehkan ikut. Itu di luar nikah. Iyalah. Yang satunya yang pendarahan itu di desa, dari desa dirujuk ke
edukasi untuk seperti saya benar mereka itu enggak kalau seperti itu kan hanya kita. Iya. Tinggi sekali. Saya melihat data dari Datanya kan sehabis makannya kan baru masuk ke pondok. iya. Iya. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini dengan tema pendidikan prenatal. Nah sebelum itu mari kita perkenalkan diri dengan aku Anastasia Tirokna. Dan aku Ismail Lauli Yusufina. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi ibu hamil, yaitu pendidikan prenatal. Nah, untuk itu mari kita sambut bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Diva. Silakan. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast pagi ini dengan judul pendidikan prenatal ya. Yang ternyata topik ini tuh penting untuk diangkat sampai jadi podcast kayak gini ya. Betul banget. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diko Melati dan biasa dipanggil dengan Dr. Diva yang akan menjelaskan tentang pendidikan prenatal ini. Kami sangat senang bisa mengundang dokter. Nah, langsung saja. Dokter, bagi ibu hamil mungkin masih ada yang bingung mengenal apa itu pendidikan prenatal. Bisa jelaskan sedikit dok, apa sih pendidikan prenatal dan seberapa penting hal ini bagi ibu hamil? Jadi sebenarnya pendidikan prenatal ini adalah pendidikan yang diberikan kepada anak sebelum lahir. Jadi agar anak itu tuh bisa mengembangkan potensi dan juga dukungan secara maksimal dari orang tua, ibunya sendiri dan juga orang sekitar, yang bertujuan agar memiliki lingkungan yang aman dan juga tempat untuk calon bayi ini. Dan tujuan pendidikan prenatal ini juga bertujuan agar ibu itu memiliki pengetahuan tentang masalah persalinan dan juga persiapan segala macam untuk persalinan tersebut, agar ibu tidak stres dan juga ibu itu jadi pendidikan prenatal ini juga bisa mengurangi angka kematian pada ibu dan juga janin calon bayi. Oh seperti itu ya dokter. Baik, terima kasih dokter. Jadi mungkin banyak ibu hamil yang mungkin merasa cemas atau bingung dalam mengatasi masa kehamilan dan persalinan. Jadi pendidikan prenatal ini jadi sangat bermanfaat dan penting untuk ibu hamil ya. Iya, sangat penting. Lalu dokter, apa saja sih yang dibutuhin ibu hamil selama masa pendidikan prenatal itu? Yang dibutuhin itu mungkin nutrisi yang seimbang, aktivitas fisik dan juga aktivitas fisik itu yang kayak yoga seperti kan ada itu loh ini tren yang hamil bisa yoga gitu loh. Terus kesehatan emosional dan ada juga pemahaman proses saat persalinan, dan yang terakhir adalah dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ini juga berperan aktif untuk mendukung emosional calon ibu selama masa kehamilan itu. Jadi seperti itu ya dok. Banyak kebutuhan yang perlu disiapkan pada ibu hamil ini. Salah satunya dukungan keluarga, gizi, juga Aktivitas fisik. ya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Diva atas wawasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga edukasi yang kita bagikan hari ini dapat membantu ibu hamil merasa lebih siap dan percaya diri di dalam menjalani masa kehamilan serta menghadapi persalinan. Iya, semoga juga edukasi dari saya juga sampai kepada ibu hamil di luar sana dan agar menjadi persiapan yang matang ya soal edukasi ini. Oke, jadi begini saja episode pada podcast kali ini tentang pendidikan prenatal dan betapa pentingnya sih pendidikan prenatal itu. Jadi sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.